Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kurang semangat, tidak mencerminkan pemuda yang generasi Qurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidan liman qala fi kitabihil aziz. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala ashrafil anam Sayyidina Muhammadin ahsanal insan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Hadirin yang saya cintai dan hadirat yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan kultum dengan tema FOMO dalam pandangan Al-Quran. Belakangan ini tentu sering kita dengar, sering berseliweran baik di media sosial atau di tongkrongan kita tentang FOMO. Apa itu FOMO? FOMO atau lengkapnya itu adalah fear of missing out, adalah rasa takut yang muncul jika seseorang itu tertinggal oleh tren yang sedang viral. Biasanya orang yang terkena FOMO itu, ia tidak mau ketinggalan info. Kemudian dia tidak mau dianggap up to date, dianggap dianggap kurang update. Maka dari itu, orang-orang yang terjangkit FOMO itu, mereka pasti akan berusaha mengejar, mengikuti semua tren yang ada, tanpa ia tahu apakah tren yang dia ikuti itu benar atau tidak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mengenai fenomena ini, tentu Al-Quran sudah menyuguhkan kita panduan untuk menyikapi hal ini, yang termaktub dalam Quran surah Al-An'am ayat 116. Bunyi ayatnya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Wa in tuti' aktsara man fil ard. Dan jika engkau mengikuti kemauan kebanyakan orang yang ada di bumi, niscaya mereka akan memalingkanmu dari jalan Allah. Ini jurang ya, bukan ini Allah, ini jurang. Jadi nggak jadi sampai ke Allah, malah merosok ke jurang. Iyattabi'una illa dhanna. Kebanyakan orang yang mereka ikuti itu adalah dhon, prasangka, bukan ilmu. Wa inhum illa yakhrusun. Dan mereka itu hanyalah orang yang berbuat kebohongan. Dari ayat tersebut setidaknya kita dapat mengambil pelajaran bahwa sesuatu yang dijalankan atau dilakukan oleh mayoritas orang itu belum tentu benar. Serta sesuatu yang dilakukan oleh segelintir orang itu juga belum pasti salah. Maka dari itu kita harus bijak dalam mengikuti tren. Kalau itu baik dan bermanfaat, boleh kita ikuti. Kalau itu banyak madarat dan tidak ada manfaat, hendaknya kita jauhi atau kita
tinggalkan. Dari permasalahan FOMO ini, setidaknya kami menawarkan 3 solusi untuk menangkalnya atau menjauhinya. Yang pertama adalah melatih diri untuk qanaah. Dengan menerima pemberian Allah apa adanya, karena yang tertakar sudah pasti akan kita dapat dan tidak akan pernah tertukar. Yang kedua adalah menyibukkan diri kepada hal yang bermanfaat. Jangan sia-siakan waktumu karena waktu itu mahal. Maka dari itu, gunakan waktu dengan bijak, tinggalkanlah hal-hal yang sia-sia dan tidak ada manfaat bagi kita. Dan yang terakhir adalah utamakan Allah. Utamakan Allah daripada pujian manusia, karena pujian manusia itu sementara sifatnya, sedangkan Allah itu, ridha Allah adalah kebutuhan dan tujuan kita, karena Allah adalah ghayatuna. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum menutup kultum yang singkat ini, karena saya termasuk orang yang suka pantun, maka saya akan berpantun. Jangan lupa nanti bilang cakep ya. Jalan-jalan ke Pondok Cabe. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.